Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Diah Sri Utami. Dalam aksi nyata ini, saya akan berbagi pengalaman dan pemahaman mengenai Merdeka Belajar. Dalam topik Merdeka Mengajar, terdapat 5 modul yang harus dipelajari, yaitu yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Dalam modul 1, terdapat 2 materi, yakni merefleksikan diri peran sebagai guru dan memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Sebagai pendidik, kita harus tahu apa kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Lalu, bagaimana kita dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita. Sebagai contoh, saat ini kita berada pada era digital. Digitalisasi juga merambah di dunia pendidikan. Hampir semua hal di dunia pendidikan tak lepas dari aplikasi dan platform digital. Mau tidak mau, sebagai pendidik harus mengikuti perkembangan tersebut. Pendidik harus terus update ilmu, terutama tentang perkembangan IT dan komunikasi digital. Apa peran saya sebagai guru atau pendidik? Tidak dipungkiri bahwa peran pendidik amatlah penting bagi perkembangan murid. Sebagai pendidik, kita harus mengetahui peran penting kita dalam dunia pendidikan, khususnya pada pembelajaran yang kita lakukan. Sebagai pendidik, harus terus berinovasi dalam mengemban tugas, harus terus mengembangkan diri, baik teori-teori pembelajaran maupun praktik-praktik baik dalam pembelajaran. Pendidik juga sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang lebih baik lagi. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid seringkali terinspirasi dari ibu atau bapak gurunya. Tentu, sebagai pendidik, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid, agar anak bisa meneladani dari setiap sikap dan perilaku kita, dengan harapan kedepannya mereka bisa menerapkan dalam kehidupannya. Baik kehidupan masa depan mereka sangat jauh berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Agar anak memiliki bekal untuk bisa survive, melanjutkan kehidupannya. Sebagai pendidik, kita memiliki peran yang sangat penting untuk menanamkan karakter yang baik kepada anak. Karakter yang dimaksudkan
tentulah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Modul 2, mendidik dan mengajar. Dalam modul 2, mendidik dan mengajar, terdapat 3 materi, yakni mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang kita lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Apakah praktik mengajar kita sudah cukup menyiapkan murid di masa depan? Tentu jawabannya sudah. Namun, masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi praktik-praktik baik dalam mengajar di kelas, sehingga kebutuhan anak akan belajar benar-benar terpenuhi. Pendidikan selama 1 abad. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang Bapak Ibu guru lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Mari kita tanyakan atau kita renungkan sebagai pendidik. Menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Bagaimana peran pendidik dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin peserta didik untuk mencapai selamat dan bahagia? Apakah cara mendidik dan mengajar kita sudah memenuhi kebutuhan murid tersebut? Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri sebagai pendidik. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 materi dalam modul 3, yakni kodrat murid dan asas trikon. Kodrat murid. Sebagai pendidik yang bertanggung jawab untuk mendampingi tumbuh kembang murid, tentu harus memperhatikan beberapa hal terkait latar belakang murid. Dalam melakukan pembelajaran di kelas, perlu diperhatikan 3 hal terkait perbedaan latar belakang murid, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan. Pendidikan itu sangat dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Lalu, bagaimana kita sebagai pendidik bisa mengemudikan laju pendidikan yang sesuai dengan kodrat keadaan itu? Apakah cara mengajar kita sudah menyesuaikan dengan keadaan saat ini? Kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Sebagai pendidik, harus memahami kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid tinggal. Kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun harus menyesuaikan dengan situasi saat ini. Sebagai pendidik, dituntut untuk bisa mendidik dan mengajar murid sesuai dengan perubahan zaman. Contohnya, saat ini murid-murid hidup di era digital,
Maka, sebagai pendidik harus tanggap dan menguasai digitalisasi pendidikan, menggunakan cara mengajar yang selalu update, misalnya pembelajaran menggunakan Google Form, Google Meet, Google Classroom, dan sebagainya. Asas Trikon. Di antara beberapa asas pendidikan yang perlu diketahui oleh seorang pendidik yaitu asas Trikon. Asas Trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan Trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Seseorang pendidik harus memahami asas Trikon dan praktiknya dalam pembelajaran. Asas Trikon yang pertama adalah kontinuitas. Maksudnya, tidak melupakan akar nilai budaya. Dalam pembelajaran selalu diselipkan nilai-nilai budaya positif yang ada dalam masyarakat. Asas Trikon yang kedua adalah konvergensi. Maksudnya, pendidikan harus memanusiakan manusia. Dalam pembelajaran, guru harus menghargai dan memberikan apresiasi kepada peserta didik sekecil apapun prestasi yang ditunjukkan. Asas Trikon yang ketiga adalah konsentris. Maksudnya, pendidikan itu harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Ini harus kita terapkan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru harus menghargai keberagaman peserta didik. Keberagaman menyangkut latar belakang keluarga, ekonomi, termasuk keterbatasan fisik. Hal ini menyangkut gaya belajar anak yang harus kita ketahui dan bagaimana cara menerapkannya dalam pembelajaran. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam modul ini terdapat 2 materi, budi pekerti, teori konvergensi, dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti. Setiap peserta didik memiliki kecerdasan berpikir masing-masing. Kecerdasan berpikir peserta didik harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Sebagai pendidik, harus memahami bagaimana watak atau budi pekerti diasah dan dilatihkan ke murid. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori ini berpendapat bahwa hal yang dominan dalam pendidikan anak adalah faktor bawaan atau hereditas. Dalam hal ini, setiap anak membawa potensi yang diperoleh secara genetis dari pendahulunya, termasuk ayah dan ibunya. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan potensi bawaan anak yang positif dan menyamarkan potensi bawaan anak yang negatif. Yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Terdapat 2 materi dalam modul ini, mengantarkan murid selamat dan bahagia, dan menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Dalam materi mengantarkan murid selamat dan bahagia ini, ada 3 poin penting yang kita pelajari.
Selamat dan Bahagia, Sistem Among, dan Merdeka Belajar Abad 21. Selamat dan bahagia. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pembelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pembelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Sistem Among. Sistem Among yang diciptakan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ingarso Sungtulodo berarti sebagai pendidik kita harus bisa menjadi teladan yang baik terkait sikap dan budi pekertinya sehari-hari terhadap peserta didik. Ing Madyo Mangunkarso berarti sebagai pendidik harus bisa membangun semangat kepada peserta didik untuk giat belajar dan berbuat kebaikan. Tutwuri Handayani berarti sebagai pendidik harus bisa memberikan dorongan kepada peserta didik untuk belajar hal-hal yang bermanfaat. Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi yang diharapkan di abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan peserta didik menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Pendidik harus memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik, kita harus memahami bagaimana cara membimbing murid, bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mari kita bahas lagi. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikir, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Pendidik harus memahami bagaimana perannya dalam memperbaiki bangsanya. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi peserta didik. Bagaimana masing-masing elemen melibatkan diri dalam pendidikan agar berkesinambungan demi tumbuh kembang peserta didik. Ibu bapak yang saya hormati, setelah mendengar pemaparan materi Merdeka Belajar, saya mengharapkan umpan balik baik dari bapak dan ibu dengan mengisi link di kolom deskripsi ataupun bisa melalui kolom komen dalam video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.